Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang bersama saya Shena Damayana. Dan saya Celia Alexandra, senang sekali di siang hari ini masih dalam suasana hari lebaran begitu ya. Kita akan menghadirkan informasi-informasi juga seputar libur lebaran. Betul sekali, meskipun Hidayah nggak ada yang tahu ya, semoga istiqomah ya. Aduh, gimana ya mau jawabnya? Tapi kita akan ke informasi yang pertama dulu. Ada informasi kita apa, ada informasi pertama dulu ini pemirsa, sebelum nanti kita hadirkan informasi seputar lebaran di hari kedua kali ini. Di mana kebakaran hebat ini melanda sebuah restoran di Jalan Margonda Raya, Depok. Kebakaran rumah makan ini sempat menimbulkan kepanikan warga serta pengguna jalan. Puluhan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok langsung sigap melokalisir kobaran api agar tidak meluas ke bangunan di sekitarnya. Api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 3 jam. Diduga penyebab kebakaran dari kebocoran selang tabung gas. Dan tak ada korban dalam peristiwa ini. Pemirsa, banjir bandang memutus ruas jalan antar kecamatan dan menyebabkan 10 desa di Kabupaten Sika, NTT terisolir. Di mana pemirsa ruas jalan yang putus ini terjadi di Desa Masa Bewang, Kecamatan Paga, tepatnya di jalur aliran Sungai Lewo Regi dan Sungai Lewo Laka. Akibatnya warga 10 desa yang berada di Kecamatan Tanawawo terisolir. Sejumlah motor dan warga, termasuk pasien yang hendak dirujuk ke Maumere terpaksa harus digotong melewati arus sungai. Jalan yang putus merupakan satu-satunya akses jalan menuju 10 desa tersebut. Warga berharap pemerintah segera membangun jembatan. Pasalnya, lokasi tersebut sering menjadi langganan banjir namun tak kunjung diperbaiki. Besar nih. Maria. Maria dia lagi nara ini. Bisa aja biar mereka tahu tuh di bawah kalau kami ini lewat ini. Kita hadirkan informasi lainnya pemirsa, di mana warga Kota Samarinda, Kalimantan Timur digegerkan adanya temuan sosok tubuh manusia yang telah dimutilasi di semak-semak jalan kampung yang buntu. Sosok jasad diduga korban mutilasi tersebut berjenis kelamin wanita. Lokasi penemuan sendiri merupakan jalan buntu akses warga keluar masuk yang berada dalam kampung di ujung gang. Sehingga warga terkejut karena belum pernah terjadi kejadian serupa. Potongan tubuh tersebut pertama kali ditemukan oleh 2 orang anak-anak yang melintas di sekitar lokasi. Warga bersama pihak RT segera mengamankan lokasi dan menghubungi polisi. Kasus tersebut masih dalam penyelidikan untuk mengungkap identitas korban dan penyebab kejadian. Kita ke kabar lainnya pemirsa. Di hari kedua Lebaran, jalur arteri Garut, Jawa Barat kembali padat yang didominasi kendaraan pemudik lokal, arus wisata, serta arus silaturahmi. Simpul kepadatan terdapat di wilayah Sukadana, Leles, Kadunggora, hingga Jalan Baru, Tutungan Leles. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kepadatan ini terjadi akibat pertemuan arus kendaraan dari arah Bandung menuju Garut dan sebaliknya. Petugas harus memberlakukan sistem one way untuk mengurai kepadatan yang terjadi di beberapa simpul.
Kapolres Bangkalan dan tim Gegana Brimopolda Jawa Timur mengamankan ratusan mercon berukuran besar di Dusun Kencat, Kelurahan Bangkalan, yang rencananya akan dinyalakan pada saat Lebaran. Dari rumah tersebut ditemukan mercon berukuran tanggung sebanyak 450 buah dan beberapa mercon berukuran besar sebanyak 8 buah. Polisi langsung membawa satu persatu mercon ke dalam mobil patroli dengan penuh kehati-hatian agar tidak terjadi gesekan yang dapat memicu ledakan. Meski berhasil mengamankan ratusan petasan dengan berbagai ukuran, namun pemilik rumah sekaligus pemilik bahan-bahan peledak tersebut gagal ditangkap karena telah melarikan diri. Rencananya razia ini pun akan terus dilakukan hingga 7 hari ke depan hingga masa Lebaran Ketupat, yang biasanya sangat marak dengan pesta mercon di kampung-kampung hingga jalanan. Pemirsa, hari kedua Lebaran, ribuan pemudik motor terus padati jalur arteri Bandung Cileunyi menuju jalur tengah Sumedang dan jalur selatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Arus lalu lintas terpantau padat merayap dan terjadi kemacetan lebih dari 5 km. Kepadatan di jalur arteri tersebut disebabkan volume kendaraan pemudik jarak jauh maupun jarak dekat. Seperti banyaknya warga yang akan berwisata ke sejumlah objek wisata. Ribuan pemudik motor terus memadati jalur arteri yang akan menuju arah jalur tengah Sumedang maupun selatan Nagreg. Sementara itu, untuk mengurai kepadatan, kepolisian memberlakukan one way sepenggal dari arah Cibiru hingga Cileunyi. Sementara itu, pemirsa, kemacetan panjang terjadi di ruas tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada siang hari ini. Ribuan kendaraan pemudik dari Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur mengular hingga lebih dari 6 km. Kemacetan panjang ini tepatnya terjadi di kilometer 202. Arus pemudik yang didominasi kendaraan pribadi berplat Jabodetabek dan Jawa ini hanya bisa bergerak dengan kecepatan 10 km per jam. Penumpukan kendaraan ini disebabkan adanya kecelakaan sesama pemudik di kilometer 202. Ribuan kendaraan pemudik maupun wisatawan yang hendak mengisi liburan Lebaran terpaksa harus bersabar dengan kondisi jalur yang tersendat akibat kecelakaan. Lalu pemirsa, bagaimana pantauan arus lalu lintas terkini di ruas tol Palikanci? Kita segera bergabung dengan rekan Ervan Septiawan di lokasi. Ervan, bagaimana situasi terkini di sana? Baik, Sena, dapat saya kabarkan tepatnya di hari kedua Lebaran, tepatnya di jalur tol kilometer 188 Cikopo Palimanan, berada di layar kaca Anda saat ini terpantau cukup padat. Bahkan petugas kepolisian dari Polres Cirebon saat ini tengah melakukan pengaturan guna mengurai kepadatan yang cukup banyak. Bahkan dapat terlihat di layar kaca Anda saat ini tepat pukul 15.00 ribuan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi bernomor plat nomor Jabodetabek saat ini melintas dengan kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Selain itu juga kepadatan yang terjadi di jalur tol kali ini terjadi pada tadi pagi, di mana sebanyak 3.800 kendaraan per jam melintas di jalur tol Cikopo Palimanan. Bahkan saya kabarkan bahwa pada pukul 8.00 tadi pagi juga sempat terjadi kepadatan di kilometer
207 di mana sempat terjadi akibat adanya kecelakaan yang terjadi di ruas tol Palikanci, di mana kendaraan tersebut sempat tersendat mengular hingga 4 km per jam. Dapat terlihat saat ini kepadatan juga terlihat hingga mencapai 1 km, di mana saat ini petugas kepolisian masih terus melakukan penguraian guna mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol Cipali. Selain di jalur arah menuju Jawa, terpantau juga bahwa arus balik dari arah Jawa menuju Jakarta juga saat ini nampak terlihat, di mana kendaraan yang usai melakukan mudik di kampung halamannya saat ini melintas di tol Cikopo Palimanan. Guna untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di ruas tol Cikopo Palimanan, petugas kepolisian dari Polres Cirebon menyiapkan sedikitnya 1.000 personil guna mengurai kepadatan. Selain itu juga petugas juga akan melakukan sejumlah rekayasa guna mengantisipasi terjadinya kepadatan yang terjadi di ruas tol. Selain itu juga bahwa petugas kepolisian juga memprediksikan bahwa volume kendaraan yang terjadi kepadatan yang terjadi di ruas tol Cikopo Palimanan akan terus mengalami peningkatan hingga pada malam hari. Baik, Sena. Kepadatan akan terus terjadi, khususnya nanti antisipasinya terjadi di malam hari, sehingga saat ini petugas sudah dikerahkan lebih banyak untuk mengatasi dan mengurai kepadatan yang terjadi. Terima kasih, Ervan Septiawan mengabarkan langsung dari tol Palimanan Kalipanci. Ya. Dan pemirsa, banjir setinggi 1 meter merendam permukiman di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur saat umat muslim merayakan hari kedua Idul Fitri. Banjir ini melumpuhkan aktivitas silaturahmi warga. Suasana perayaan Hari Raya Idul Fitri kedua di Kampung Makassar, Jakarta Timur berubah menjadi kepanikan pada Minggu pagi. Air masuk ke pemukiman warga pasca hujan deras yang mengguyur sejak dini hari tadi. Di sejumlah RT, ketinggian air mencapai 1 hingga 1,5 meter. Banyak warga yang tidak sempat menyelamatkan barang berharga maupun hidangan khas Lebaran karena air naik saat mereka masih beristirahat. Pemirsa, dalam memanfaatkan hari libur Lebaran, ribuan wisatawan datang bersama dengan keluarganya dan menikmati keindahan di Pantai Pasir Putih Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kami akan hadirkan informasinya. Anda kembali bersama kami pemirsa, dalam memanfaatkan hari libur Lebaran, ribuan wisatawan datang bersama dengan keluarganya dan menikmati keindahan di Pantai Pasir Putih Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ribuan wisatawan memadati kawasan pantai sejak pagi hari untuk sekedar menikmati panorama dan suasana pantai yang eksotis. Dengan tiket masuk seharga Rp10.000 untuk satu orang, menjadikan wisata pantai ini menjadi alternatif bagi para wisatawan, baik dari Pandeglang maupun luar Pandeglang, untuk mengisi liburan saat Lebaran. Pengunjung mengungkapkan, Pantai Pasir Putih Carita dipilih lantaran harga tiket masuk ke pantai tersebut lebih murah jika dibandingkan dengan pantai yang lain. Selain itu, keamanan saat berwisata di pantai tersebut juga terbilang cukup aman. Selain di Pantai Pasir Putih Carita, pemirsa, tampaknya juga kawasan Candi Prambanan di Sleman ini menjadi salah satu destinasi yang menjadi pilihan para wisatawan saat berkunjung ke Yogyakarta. Candi yang terkenal dengan legenda Bandung Bondowoso dan Putri Roro Jonggrang
Ini menjadi pilihan warga yang ingin mengisi waktu liburan mereka. Pengelola kawasan wisata menyebutkan data pada Sabtu 21 Maret, jumlah pengunjung mencapai 6.815 pengunjung, meningkat dari hari sebelumnya yaitu 5.565 pengunjung. Untuk melayani para wisatawan, jam operasional pembelian tiket dibuka mulai pukul 6:30 pagi hingga pukul 5 sore. Tiket masuk dibanderol dengan harga Rp50.000 untuk dewasa dan Rp25.000 untuk anak-anak dan pelajar. Khusus akhir pekan dan libur nasional, tiket dijual dengan harga Rp65.000 untuk dewasa dan Rp35.000 untuk anak-anak dan pelajar. Selain dari berlibur, pemirsa, di hari kedua Lebaran, ratusan warga juga melakukan tradisi ziarah makam. Salah satunya ini pemirsa ada di tempat pemakaman umum Astana Anyar, Kota Bandung. Tradisi tahunan ini dimanfaatkan untuk mendoakan keluarga yang sudah meninggal dunia. Tempat pemakaman umum TPU Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu siang. Tradisi ziarah ini mulai ramai setelah warga bersilaturahmi dengan sanak saudara. Warga memanfaatkan tradisi ziarah untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia. Peziarah juga melakukan tradisi tabur bunga dan menyiram makam. Menurut sejumlah peziarah, momen tradisi tahunan ini menjadi agenda tahunan setelah bersilaturahmi dengan keluarga. Tradisi Lebaran, tiap Lebaran sama menjelang puasa pasti harus ziarah dulu. Biasanya apa sih yang dilakukan, Pak? Berdoa sama kasih bunga. Selain mendoakan, warga juga melakukan tradisi membersihkan makam keluarga untuk menghormati arwah anggota keluarga yang telah tiada. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Kalau tadi sepertinya jauh sekali liburannya ke Pandeglang, liburannya ke Yogyakarta. Sepertinya saya punya liburan yang dekat-dekat nih di Jakarta, Shena. Kemana tuh? Kita langsung aja berwisata ke Kota Tua Jakarta. Ini sepatnya menjadi salah satu tempat favorit yang dimanfaatkan untuk berwisata selama libur Lebaran. Suasana Kota Tua Jakarta terlihat lebih ramai dari hari biasa, di mana ratusan wisatawan datang bersama keluarga untuk menikmati libur Lebaran. Di tengah keramaian ini, para seniman jalanan seperti manusia patung atau noni Belanda menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Mereka tak hanya menghibur, namun juga mengandalkan momen ini untuk menambah penghasilan. Beberapa seniman mengaku pendapatan mereka meningkat dibanding hari biasa, meski harus berpanas-panasan dan berjam-jam berdiri demi menarik perhatian wisatawan. Saya kalau ke sana kayaknya mau deh coba cosplay jadi noni Belanda kali ya, Shena ya. Tanpa harus pakai kostum, kayaknya kalau saya lihat ini udah kelihatannya seperti noni Belanda nih. Oh, ini pujian atau ejekan nih? Ini pujian, tapi saya lihat selain juga dari Kota Tua ini ya, warga memanfaatkan momen libur Lebaran dengan berwisata, tentunya ini di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Menarik pemirsa karena di sini pengunjung tidak hanya sekedar berekreasi. Taman Marga Satwa Ragunan juga menawarkan pengalaman edukatif lewat interaksi langsung dengan satwa. Suasana libur Lebaran di Taman Marga Satwa Ragunan terlihat ramai sejak pagi hari tadi. Antusiasme terlihat dari ramainya pengunjung yang membawa sanak keluarganya. Adapun pengelola menargetkan sekitar 400.000 pengunjung selama periode libur Lebaran 22 hingga 29 Maret 2026. Salah satu yang menjadi daya tarik utama adalah program Keeper Talk dan Feeding Time.
Wah, kalau dari dua lokasi ini kira-kira Shena pengennya kemana? Kayaknya lebih pengen ke kebun binatang Celia. Kebun binatang. Iya. Oke, kayaknya sudah ada rekan kita tuh Leo Sibarani. Ya. Namanya panjang banget, jadi saya manggilnya Leo Sibarani aja hari ini. Leo Sibarani dan juga ada rekan kami di Kota Tua, ada Josephine Kezia. Tapi kita karena sesuai keinginan dari Mas Shena, Ya. kita ke Ragunan dulu. Sudah ada Leo Sibarani. Leo, bagaimana kemudian keseruan di sana? Apa saja kemudian satwa-satwa menarik yang kemudian juga spot-spot yang bisa direkomendasikan untuk Shena nanti bisa ke Ragunan? Bisa foto-foto? Silakan. Shena karena memilih Ragunan karena memang di hari libur Lebaran ini masyarakat ataupun mereka yang menghabiskan waktu libur Lebaran ini di kebun binatang Ragunan ini sudah dipenuhi sejak pagi tadi, dan bahkan di sebelah saya ini sudah ada kandang pelikan timur. Nah, identiknya burung ini itu biasanya memakan ikan-ikanan atau biji-bijian. Dan ini menjadi hiburan juga bagi keluarga, khususnya orang tua yang membawa anak-anaknya, karena senang sekali melihat hewan-hewan yang ada di Ragunan ini. Karena seperti yang terlihat, Shena dan juga Celia, di sini hewan-hewannya semuanya terawat, bersih, dan bahkan dari kandangnya juga bersih sekali. Bahkan di Ragunan sendiri ini banyak sekali atraksinya. Siapa tahu saya kebetulan beruntung ya, Shena dan Celia akan mengajak Anda untuk melihat apa ini yang ramai-ramai di sebelah saya sebelah sini. Saya ingin mengajak rekan-rekan ya, pemirsa juga untuk melihat ada apa sih yang rame-rame ini. Oh, ternyata lagi ada ya berbagai jenis burung di sini, mulai burung elang, kemudian ada burung kakatua. Gimana kalau kita wawancara ya? Halo Mas, dengan siapa? Saya dengan Walfi. Oke, Mas Walfi, ini boleh dikasih tahu ini burungnya jenis burung apa nih Mas? Oh, yang saya pegang ini, dia ini jenisnya elang bondo, Kak. Iya, betul. Biasanya kalau elang ini biasanya makan apa Mas? Untuk elang bondo sendiri karena dia ini elang laut, kita biasanya berinya ikan, daging, ataupun tikus putih. Oke, kalau karakter burung elang ini sebenarnya seperti apa? Agresif kah? Karena kan di sini banyak anak-anak juga kan Mas? Untuk yang ada di Ragunan sendiri, karena ini kan lahiran dari Ragunan sendiri ya. Jadi dia udah kita latih biar jinak gitu. Bener pemirsa, jinak loh pemirsa, saya pegang loh burung. Oh Mas, ini nggak gigit ya? Awas ya Mas ya. Oke, oh bener pemirsa, jinak. Oh tapi ini kukunya memang tajam ya Mas ya. Oke. Kukunya ini sebagai untuk dicabik mangsanya nanti. Oke, emang karakter jenis elang atau burungnya seperti itu ya. Oke, kalau kita ke burung kedua ini juga menarik. Mas izin ya, izin. Halo Mas, dengan siapa Mas? Mas Yaski, Mas. Mas Yaski ini burungnya berbeda dengan sebelumnya. Ini burung apa Mas? Ya, ini kengkaring perut putih. Apa? Kengkaring perut putih. Oh, dia pemirsa dia mencoba untuk memakan. Mas, ini karakter burungnya seperti apa Mas? Ini karakternya jinak sih. Soalnya dari kecil udah lahir di sini di Ragunan. Kalau ini makannya apa Mas? Makannya serangga kayak jangkrik nih, kayak anaknya nih. Oh, makannya jangkrik. Buah-buahan. Iya. Lihat pemirsa ini. Kamu senang nggak dengan burung-burungan di sini? Senang. Senang. Dari 3 hewan ini yang senang yang mana? Yang ini sama itu sama itu. Mana, berani pegang nggak kamu? Coba pegang. Enggak. Oke, pemirsa kita geser ke burung yang ketiga ya pemirsa. Tadi ada elang, terus ini ada burung yang unik sekali. Dan yang ketiga ini adalah kayaknya lebih identik dengan yang agak lebih jinak seperti ini. Saya berani nih pemirsa. Oke, halo. Dengan siapa Mas? Dengan Fahri. Mas Fahri, ini burung apa Mas? Ini burung kakatua jambul kuning Kak. Oke. Ini makanannya apa? Makanannya itu biji-bijian, buah-buahan, jagung. Seperti. Ini karakter burungnya seperti apa Mas? Karakternya sangat jinak ya Mas ya. Ini karena emang termasuk burung paruh bengkok dia. Jadi emang. Saya bisa pegang nggak Mas? Boleh ya? Oh, tuh lihat Shena dan walaupun tangannya berbagi dengan karakter burungnya sendiri memang cukup jinak, dan ini juga bisa menjadi salah satu referensi bagi keluarga untuk menghabiskan libur lebaran, karena memang di Ragunan ini bahkan sudah ada 63.000 pengunjung. Luar biasa sekali Mas, terima kasih dengan burungnya. Itu dia bagaimana Celia dan juga Shena keseruan saya di Ragunan untuk menghabiskan waktu libur lebaran 2026. Nah Shena dan Celia, gimana kalian? Kalian nggak tertarik untuk datang ke Ragunan sekarang? Begitu laporan kami, langsung kembali ke Anda di studio. Tertarik sih. Cukup
menarik. Kok kayak gitu? Tapi cukup menarik ya ini kebun binatang Ragunan ini. Ada rekomendasi lain nggak nih untuk akhir pekan kira-kira, Sel? Kalau rekomendasi lain seperti tadi saya pengen cosplay jadi Noni Belanda. Oke. Ya, kita cek dulu nih kira-kira masih ada slot nggak di sana untuk yang jadi Noni Belandanya ya. Siapa tahu lumayan ya omsetnya bisa 5 kali lipat, Shen. Sudah ada Josephine Kezia yang ada di Kota Tua. Silakan Josephine. Ya, saya lihat dan juga pemirsa tentunya ini masih dalam suasana libur lebaran ya hari kedua. Ini tentunya sejumlah tempat wisata ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mereka berkunjung ke tempat wisata. Salah satunya ini tentunya sudah tidak asing lagi ya bagi saya dan juga pemirsa. Ini saya ada di Kota Tua di Jakarta Barat. Di mana ini kalau memang bisa dilihat tentunya masyarakat sudah antusias begitu ya untuk memadati area Kota Tua. Dan tentunya ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan. Ini mulai dari mengunjungi museum-museum yang ada di Kota Tua, seperti ada Museum Wayang, kemudian Museum Seni Rupa dan Keramik. Kemudian tadi kalau saya lihat juga ada Museum 3D dan juga ada wahana rumah hantu yang tentunya bisa dijadikan aktivitas untuk Anda warga yang ingin berkunjung. Dan tadi kalau saya sempat melihat atau tanya-tanya nih, tidak hanya warga dari Jakarta saja nih yang datang ke Kota Tua untuk berwisata, menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Tentunya juga ada orang tua, kemudian remaja, anak-anak, bahkan hingga turis atau wisatawan asing ini juga ikut memadati kawasan Kota Tua, yang mana ini kalau bisa dilihat banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan selain mengunjungi museum. Salah satunya ada menaiki sepeda, tapi kalau saya lihat mau jadi Noni Belanda kayaknya belum bisa nih. Tapi saya lihat bisa berfoto bersama dengan Noni Belandanya yang sudah ada di Kota Tua. Dan saat ini sekarang saya mau ngajak nih, saya lihat dan juga pemirsa untuk bertanya nih kepada salah satu keluarga yang sudah hadir di Kota Tua untuk bertanya nih, kira-kira kenapa nih memilih untuk mengunjungi Kota Tua di hari kedua libur lebaran ini. Sudah izin hasil siang Bapak, izin wawancara sedikit nggak apa-apa ya Pak ya? Dengan Bapak siapa nih Pak? Bapak Imron. Pak Imron dengan siapa nih kesini Pak? Dengan istri sama saudara keluarga. Dengan keluarga berarti ya. Pak, ini Pak Imron datang dari mana nih Pak? Dari Tangerang. Tangerang jauh-jauh ke Kota Tua, ini kenapa nih Pak? Kebetulan Jakarta lagi libur lebaran nggak macet ya, jadi dekat kok. Dekat. Tapi naik transportasi umum atau gimana Pak? Naik mobil pribadi. Mobil pribadi, ya. Oke, naik mobil pribadi dari Tangerang ke Jakarta. Ini tujuannya kemudian dari Kota Tua mau ngapain aja nih Pak di sini? Ya menyenangkan anak-anak terutama sama mengisi waktu liburan aja. Oke, udah ngapain aja nih Pak di sini nih Pak? Kebetulan kita baru sampai ya. Tadi sebelumnya ke Monas dulu, baru lanjut kemari. Kebetulan dari Monas ke Kota Tua kan hanya beberapa menit saja. Dilanjut ke sini ke Kota Tua. Oke, tapi rencananya akan ngapain aja nih Pak? Selain mungkin lihat-lihat di sini, atau ada rencana nggak sih Pak main ke museum-museumnya atau mungkin sewa sepeda juga nih Pak? Iya, sambil nunggu anak-anak naik sepeda kita mau lanjut ke museum. Sambil pengen tahu sejarah Kota Jakarta. Sejarah Kota Jakarta. Museum, kemudian lihat anak-anak naik sepeda, terus mungkin kumpul-kumpul ya gitu ya bersama keluarga ya. Betul, momennya setahun sekali, kalau nggak lebaran mungkin juga kita nggak bisa. Oke, Pak Imron, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat menikmati hari libur lebarannya, Ibu juga. Terima kasih banyak. Nah itu dia tadi Celia, Shena dan juga pemirsa, tentunya momen lebaran ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini tidak hanya keluarga saja namun juga banyak sekali anak-anak ini nampaknya senang sekali ya ini naik sepeda. Senang kalian kesini? Main apa aja kalian di sini? Main sepeda. Main sepeda. Udah bisa naik sepeda kalian? Udah bisa. Oke, tentunya ini anak-anak nampak sangat senang juga ya kesini ke Kota Tua, meskipun ini cuaca cukup panas, cukup terik. Ini namun tidak mematahkan semangat anak-anak untuk kemudian main di sini. Ada yang kemudian tadi membawa bola, kemudian bisa naik sepeda, kemudian juga berfoto-foto dengan pemandangan di Kota Tua Jakarta. Tentunya Sally dan Shena mungkin abis siaran mungkin mau nih main ke Kota Tua. Demikian. Diajak kedua tempat, kayaknya aku lebih milih Kota Tua deh jadinya. Kenapa nih? Ada alasan apa nih? Karena aku datangnya malam, kalau ke kebun binatang takutnya udah pada tidur hewannya. Jadi aku ke Kota Tua aja, nanti malam aku ke sana deh. Nanti malam Shena mau langsung ke Kota Tua Jakarta. Jangan lupa nanti ya, kalau ada ibu-ibu fansnya Shena. Gak usah, nonton aja di TV One. Dan terima kasih untuk Josephine Kezia dan juga Leo Sibarani. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, Amerika Serikat merilis rekaman tentang serangan terhadap kendaraan dan pesawat terbang di lokasi yang tidak diketahui. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ada informasi apa selanjutnya, Shena? Informasi selanjutnya adalah PT Kereta Cepat KCIC mencatat tingginya mobilitas masyarakat pada H+2 Lebaran yang diprediksi menjadi puncak penumpang Wush selama periode angkut Lebaran 2026. Tingginya minat perjalanan terlihat dari okupansi tiket, keberangkatan dari Stasiun Halim menuju Padalarang maupun Tegal Luar, Sumarkon pada keberangkatan pertama pada pukul 8 hingga 11 waktu Indonesia Barat telah habis terjual. Banyak penumpang yang berangkat dari stasiun kereta cepat Halim untuk menuju Bandung memanfaatkan momen libur Lebaran. Tren peningkatan ini diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga periode cuti bersama berakhir. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Shena Damayana. Dan saya Sally Alexandra, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.